Standar penghargaan Jinyu kali ini benar-benar tinggi. Ternyata diadakan di Hotel Emas. Jumlah wartawan yang datang juga beberapa kali lebih banyak dari biasanya. Bahkan ada media asing. Iya. Itu sudah pasti. Semuanya lengkap. Karena aku sudah memberitahu para eksekutif grup Tianyi. Jadi, mereka menambah biaya perencanaan untuk GT sebesar 10 juta. Memang kung sejiki berbaka. Terima kasih, Kak Kung. Bodoh. Aku ini sebenarnya membantu diriku sendiri. Bisa membuat gosip dengan aktris terbaik. Bayaranku pun ikut naik. Ada orang yang membual sampai nggak pakai naskah. Semua wartawan ini aku yang panggil. Ye Wenji. Kamu kok bisa masuk sini? Kamu kira siapa saja bisa jalan di karpet merah ini? Cepat keluar sana. Kamu datang ke sini buat apa? Kalau nggak datang ke Jinyu, kamu bego banget. Sungguh lucu. Oh, aku tahu nih. Kamu pasti menyimpan dendam. Mau rusak reputasi Shishi. Benar kan? Ada yang buat owner di sini. Usir dia keluar. Aku pengen lihat siapa yang berani. Wah, mantan permaisuri yang pensiun 3 tahun lalu. Dia itu primadona di dunia hiburan. Tuan Ye yang mengundang saya. Tuan Ye yang mengundang saya. Berita besar. Berita besar. Wang Fei, boleh tahu kamu rela berkorban demi playboy ini? Ini pasti jadi trending topik besar di Sinaya. Gimana ceritanya kamu kenal sama Peng Fei? Kak Fair, aku baru. Nama saya Chai Kun. Senang bertemu denganmu. Hei Chai Kun, aku tahu kok. Ternyata Kak Fair kenal aku ya. Aku merasa terhormat. Kamu sudah debut 2,5 tahun. Nyanyi, dance, rap, semua nggak jago. Gak ada yang berhasil. Sekarang cuma ngandelin gosip sama artis cewek buat naik daun. Aku tahu soal itu. Nasihat senior memang benar. Tapi kamu harus hati-hati sama Ye Wenjie itu. Dia sebelumnya kurir makanan. Hati-hati, dia bisa nipu uang dan hati. Nipu uang dan hati? Aku malah pengen. Kumataku Tuan Ye gak suka. Kak Fair, aku selalu jadi penggemarmu. Xia Shishi memang cukup cantik. Sayangnya meninggalkan yang sejati demi yang rendahan. Salah pilih banget. Kak Fair bilang apa? Shishi gak ngerti. Dia tahu semuanya. Kamu. Ye Wenjie gak nyangka kamu pintar sampai segitunya. Dari awal sudah cari wanita simpanan. Shishi, kita pergi yuk. Jangan biarkan sampah itu ngaruhin mood kamu. Aku juga gak tahu dia punya kelebihan apa sih. Baru saja kamu cerai dengannya. Langsung bisa jadi permaisuri. Walau aku nggak tahu cara apa yang dipakai Ye Wenjie bisa menjalin hubungan sama permaisuri. Tapi status dan kedudukan mereka kan sangat tinggi. Jadi permaisuri itu cuma karena sesaat tergoda saja. Nggak sampai beberapa hari. Pasti dia kan. Kak Kung. Menurut kamu, apakah orang penting itu juga hadir di sini? Pasti datang. Dari informasi dalam yang aku dapat, dia bakal jadi tamu penghargaan malam ini. Bisa jadi dia yang akan ngasih kamu penghargaan. Belum tentu aku yang dapat penghargaan. Kamu nggak tahu. Penghargaan biasanya sudah ditentukan sebelumnya. Aku dengar dari teman yang kerja di manajemen grup. Aktris terbaik malam ini pasti kamu yang dapat. Serius, Shishi? Kalau gitu kamu bakal jadi diva kelas atas. Selamat datang semua Jakarta Golden Boy Awards malam ini. Aku pembawa acara kali ini, Huang Fei. Diva yang vakum 3 tahun, Huang Fei, tiba-tiba jadi pembawa acara. Siapa yang punya pengaruh sebesar itu? Katanya karena pacar tampannya. Bisa bikin Huang Fei mau jadi pembawa acara. Orang penting ini memang bikin orang biasa. Iya, nanti kamu pas naik ke panggung harus tampil bagus ya.
Ayah, Nggak tahu buat apa yang nggak guna itu. jangan asal ngomong sembarangan. Malam ini aku cuma datang buat nonton seru-seruan. Malam ini kita mulai dengan penghargaan aktris terbaik. Nominasi aktris terbaik Golden Bull Awards ke-38 adalah Sheng Jiayi. Va. Chen Dani memang aktris alami. Baru debut sudah main di Wei Zhen Tianxia. Box office besar banget. Dia pesaing kuat aktris terbaik tahun ini. Kamu terlalu polos. Dari segi status dan kedudukan, dia nggak sebanding dengan Xia Shishi. Nggak ada yang peduli sama dia. Keluarga, Shan terkenal rajin di dunia hiburan. Tapi dia salah arah. Sekarang di industri hiburan kalau nggak punya koneksi baik, seberapa bagus acting juga nggak ada gunanya. Mas Kun memang paham banget. Ada satu lagi, Xia Shishi. Bah. Selanjutnya, mari kita panggil tamu penghargaan untuk mengumumkan pemenangnya. Orang penting besar bakal muncul. Ye Wenjie, kamu ngapain? Cepat turun. Ye Wenjie, ini kan acara penghargaan Golden Bull, bukan tempat kamu buat ulah. Kenapa aku harus turun? Fair bilang. Aku siapa? Semua, sekarang aku perkenalkan dia kepada kalian. Hahaha. Geng paling berkuasa malam ini. Putra Ketua Gerakan Hall, Kesanjin. Kenapa dia datang? Banyak wanita cantik ya. Kalau artis wanita, ini pasti asik. Hari ini layani aku dengan baik. Kalian semua dapat hadiah. Hahaha. Berani sekali si Gila ini. Berani-beraninya berulah di acara penghargaan Golden Bull. Suruh orang usir dia keluar. Masih mau usir aku? Hahaha, memang begitu. Jauh lebih menarik daripada di TV. Aku suka. Ayo minum sama abang. Lepaskan aku. Hmm. Lepaskan aku. Lepas. Kamu mau apa? Shishi, dengar aku dulu. Kita gak bisa sembarangan melawan Jin Yong. Pernah ada aktor yang senjata diarahkan padanya. Abis syuting, gak dibayar sepeser pun. Bisa selamat saja sudah untung besar. Masa mau minta uang lagi? Ya, benar. Aku juga suka Shen Jiayi ini. Suruh orang tangkap dia untukku. Kalian ngapain? Jangan mendekat. Doktif. Jangan pergi ke sana. Kamu gak akan bisa bantu apa-apa. Sejak kecil aku dipaksa bapak belajar bela diri. Melawan sekelompok pencuri masih gampang buatku. Tenang saja. Cari mati. Jangan pedulikan aku, pukul saja. Kamu cowok ganteng. Keren banget. Kamu tahu siapa ayahku? Ketua King Long Hall, ke Zhenhu. Istriku. Akan aku habisi kalian semua di zaman kacau ini. Berengci, Jivenji. Jangan bikin masalah lagi. Kalau terus begitu, kamu akan membahayakan kita semua. Aku justru sedang membantu kamu. Dia cuma mabuk saja. Kamu gak perlu bertindak kasar seperti itu. Baiklah, urusan ini aku gak mau campur. Apa?
Kamu gak mau peduli? Aku kasih tahu kamu. Bukan ke Xiao kamu. Dengarkan aku. Hutang harus ditagih ke yang berhutang. Kalau ada masalah, cari dia saja. Ini bukan urusan kita, ke Xiao. Aku akan panggilkan ambulans untukmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Ye vengi, lain kali jangan bertinda ter lalu jegaba, ya? Supaya gak bikin masalah sebesar ini. Bahkan aku pun gak bisa melindungimu. Kamu lindungi aku. Nona Sia, terima kasih. Kamu memang. Jangan ribet sama orang gak berguna ini. Kalau sampai orang lain kira kalian gak ada hubungan. Bisa jadi masalah. Ye Xiao, mau lanjut? Lanjutkan saja, tapi aku nggak ada harapan. Teman-teman, tadi sempat ada sedikit keributan. Sekarang acara pemberian penghargaan akan dilanjutkan. Karena beberapa alasan, tamu yang memberi penghargaan akan saya ganti untuk menyerahkan hadiahnya. Yakin orang gagel. Bukannya kamu bilang mau pura-pura jadi orang penting di panggung? Ayo makan. Dia cuma orang gagal saja. Cuma bisa pakai cara-cara kotor. Sudah, jangan ribut lagi. Acara pemberian penghargaan akan segera dimulai. Pemenang aktris terbaik penghargaan Bull Emas ke-38 adalah Pemenang aktris terbaik penghargaan Bull Emas ke-38 adalah langsung ke final. Selamat untuk Shenjiai. Selamat Shenjiai. Bukankah itu sudah ditentukan dari dulu? Salah pilih, kan? Dasar wanita rendahan ini. Kenapa bisa begitu? Aku malah kalah dari pendatang baru. Ternyata kamu benar-benar tersesat di dunia ketenaran. Tidak serius mengasah kemampuan akting. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas pengakuan kalian. Aku akan berusaha lebih keras ke depannya, menampilkan karya yang lebih baik. Pertunjukan juga sudah selesai. Aku pamit dulu. Shishi, dengan bakatmu, kalau tidak terlalu terikat dengan dunia ketenaran, penghargaan Bull Emas hari ini seharusnya milikmu. Ye vengi. Kamu senang aku kalah, kan? Ikut-ikutan Huang Fei datang ke sini pamer kekuatan. Kamu sungguh kekanak-kanak. Aku mau cerai sama kamu. Itu keputusan terbaik yang pernah kubuat. Nasihat yang tidak enak didengar. Aku yang terlalu ikut campur. Tolong berhenti sebentar. Aku belum tahu nama dan gelar Bapak. Namaku Yi Wenjia. Kamu, bukankah kamu pemenang aktris terbaik tadi? Kok bisa keluar ke sini? Pak, tadi baru saja menyelamatkanku. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih langsung. Tapi itu cuma hal kecil saja. Sejujurnya, aku jatuh cinta padamu. Tadi di King Long Hall sempat ricuh. Hanya ada bapak yang membantu. Hanya orang seperti itu yang pantas aku nikahi. Tapi kita baru saja kenal. Tapi aku punya waktu seumur hidup untuk mengenalmu. Hei Yi Wenjia. Kamu pria pemakan gratisan. Cepat juga gerakannya. Sudah dekat sama Shen Jiai. Cowok ini memang cepat bertindak. Bahkan lebih dulu dari aku. Kak Ye Yuan. Aku baru saja telepon orang tingkat atas di Tianyu Group. Asal kamu mau minta maaf, mereka akan membantu menyelesaikan masalahmu. Minta maaf? King Long Hall apa pantas untukmu? Jangan tidak tahu diri. Di belakang King Long Tang ada keluarga Ye dari ibu kota. Loh, kok aku nggak tahu? Jangan kira kamu keluarga Ye bisa pamer di sini. Aku kasih tahu ya, Ye ini bukan Ye yang itu. Sama sekali nggak bisa disamakan. Kalau lawannya grup Tianyu, aku bisa bantu Pak Ye beresin masalahnya. Shenjiai, aku kasih tahu kamu. Kamu cuma artis kelas 2 dari perusahaan kecil. Masih mikir menang penghargaan Taurus. Bisa dekat sama bos besar Tianyu. Nona Shen, sini terlalu bising. Bol aku, enter kamu kira tepat? Tentu saja aku mau. Masih mau bantu orang sampah kayak dia? Toh suami istri 3 tahun cuma pelihara kucing dan anjing kecil. Aku juga nggak bisa diam aja lihat dia mati. Ini terakhir kalinya aku ngangkut ke King Long Tang. Qinglong Tang Itu, Walaya, Long Tang Gushin. Lari Sana. Pak Ye. Kamu sama Xia Shishi hubungan apa? Cuma teman biasa. Jangan bohong. Indra keenam istriku tajam banget. Baiklah, dia mantan istriku. Gak nyangka orang kayak kamu nikah muda. Aku cuma tukang antar makanan.
Tapi kamu pria pemberani dan keren. Mukulin putra kepala departemen kita, masih mau kabur, ya? Turun dengan baik, bisa aku maafkan. Telit. Aqui mereka banyak dan kuat. Aku yang cari jalan keluarnya. Kamu punya cara apa? Ini uang pria, di sini. Si celeng kesanjin itu aku. Kalian berani. Bocah ini cukup berani juga. Putuskan satu jarimu sendiri, baru bisa kamu pergi. Ada APA? Oka. Jangan gerak, kalau gerak aku bunuh dia. Licik dan kejam, bukan pria sejati. Hidup di dunia ini harus punya cara, gimana aku bisa bertahan? Pak Ye, kamu gak usah urus aku. Dia gak berani sentuh aku. Di Qinghai selain grup Tianyu dan keluarga Shen, nggak ada yang berani sentuh King Long Tang kita. Aku Shen Tianlong. Apa? Ternyata ayahnya Shen Tianlong, masuk dunia hiburan, ya? Kalian berdua aktingnya makin lama makin bagus. Ketua kalian ke Zhenhu kenal ayahku. Tanya aja langsung tahu. Jangan coba-coba bohongin aku. Lepaskan dia dulu. Aku ikut kalian kembali ke King Long Tang. Gimana, pria sejati? Jangan pura-pura lagi. Ikat Jian Tuku. Bawa balik ke King Long Tang, untak Iris. Tunggu dulu. Aku ikut kalian pergi sama-sama. Tenang, mereka tidak akan mengikatnya. King Long Tang bukan tempat yang sembarangan. Aku ingin ikut denganmu. Sepasang kekasih bodoh, ini akan kebawa bersama. Sudah kuhabiskan hatiku untukmu. Baik. Kamu pasti sure. Memang cantik Mbak Dewi. Ketua Hi sebelumnya hanya salah paham. Semoga Anda bisa meredakan masalah besar jadi kecil. Kecil jadi hilang. Di mana orang yang memukul anakku? Kenapa dia tidak berani datang? Membiarkan wanita datang seperti itu. Apa itu laki-laki? Siapa bilang? Ketua yang memukul yang master ke. Sudah kubawa pulang untukmu. Bocah itu berani sekali. Berani memukul anakku. Demi nama baik penjara. Aku akan memberimu kesempatan hidup. Suruh orang buat dia mandul untukku. Berhenti, dia menantu Shen Tianlong. Shen Tianlong punya putri, Ye Wenji. Kapan kamu kenal dengan putri Shen Tianlong? Jangan dengarkan dia. Dia tadi bilang dirinya putri Shen Tianlong. Tidak pernah dengar Shen Tianlong punya putri. Aku besar di luar negeri sejak kecil. Wajar kalau kamu tidak tahu. Kamu itu yang pernah mendapatkan Golden Bull Award sebagai aktris terbaik di luar negeri. Shinjiai, kan? Kalau benar bos Shen punya putri seperti itu, bukankah sudah lama jadi berita? Aku cuma tidak mau hidup di bawah bayang-bayang ayahku. Dibilang naik pangkat gara-gara ayahku. Makanya aku pilih perusahaan kecil. Hahaha, bocah. Sekarang masih ada yang sebersih ini di dunia hiburan? Haha. Ye Wen, cukup sudah. Dia ketua King Long Tang, loh. Membuatnya marah, akibatnya tak terbayangkan. Aku malah penasaran seperti apa jadinya. Aku malah penasaran akan seperti apa. Ye Wenji. Cepat sujud dan minta maaf pada ketua. Petinggi Tianyu sudah memohon untukmu. Minimal kamu masih bisa selamat. Dia mana pantas sujud minta maaf. Diam. Jelaskan apa? Jelaskan padaku. Bahkan Nona Asia sudah menyerah. Kalau begitu aku tak perlu pedulikan Tianyu lagi. Siapkan orang. Bawa dia ke sini. Shen Qianlong, kenapa kamu datang? Aku datang menyelamatkanmu. Shen Qianlong, meski kau terkenal di kota ini, aku dan orang ini tidak sampai selevel yang harus kau selamatkan. Aku tetap nasihatkan kamu. Cepat lepaskan dia. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana caramu mati. Shen Tianlong,
Ini King Lonteng. Berhati-hatilah dalam berbicara. Hati-hati, ada nyawa yang harus diselamatkan. Kellier. Aku Ludaji. King Lontang, setelah hari ini akan lenyap tak berbekas. Tao Wong. Kalau kamu berani bertindak semaumu lagi. Jangan salahkan aku kalau aku gak sopan sama kamu. Terkejut oleh pasar malam di SNGJNG. Hari ini kamu mati. Aku juga gak perlu melewati musibah. Ayah, kamu masih mau buang-buang waktu ngomong sama dia? Cepat bawa Pak Ye pergi. Shen Jiai memang benar-benar wanita kamu. Dia datang atas kemauannya sendiri. Aku gak pernah bilang. Sebelumnya aku memang benar-benar gak tahu kalau Shen Jiai adalah anak perempuan kamu. Memang ada kelalaian. Begini saja. Kamu bawa anak perempuan kamu pergi. Aku anggap tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi anak laki-laki bernama yaitu harus tetap aku tahan. Pak Hi, sepertinya kamu masih belum mengerti. Hari ini aku datang bukan karena anak perempuanku. Apa kamu benar-benar datang demi orang yang gak berguna ini? Anak laki-lakiku dipukul orang. Aku suruh orang menyelidiki. Ternyata orang yang gak berguna itu 3 tahun lalu masih nganterin makanan di Jinghai. Di Jinghai cuma ada orang-orang kelas bawah kayak gitu. Orang-orang buta yang berani gangguin aku. Anak yang keras kepala. Yang buta itu kakeknya. Kamu? Kakekmu dulu yang pergi. Nona Shen, tenang saja. Dia baik-baik saja, Nona Shen. Dengarkan kata ayahku. Aku gak akan kenapa-kenapa. Nanti aku traktir kamu makan. Pak Si, sekarang bisa bilang ke dia. Aku sebenarnya siapa? Sayang. Ini dia satu-satunya pewaris keluarga Ye di SHNGJNG, Yi Wenjia. Satu-satunya pewaris keluarga Ye. Bukankah dia hilang selama beberapa tahun? Dia datang ke ibu kota. Bagaimana mungkin aku gak tahu? Dulu Ye Shou kabur dari rumah. Aku juga ikut bantu cari. Waktu itu cari sampai seluruh Jinghai gak ketemu. Legit pula, anak sulung keluarga Yi yang bergengsi. Mana mungkin jadi kurir makanan? Jadi kurir makanan itu cuma hobi aku. Hehe. Anak sulung siapa sih yang gak suka deketin seleb? Gak suka main mobil sport, malah suka antar makanan. Pak Tang, aku paham. Pasti anak ini deket sama Shen Jiai. Shen Tianlong sengaja bohong demi nyelamatin kamu. Sungguh drama banget. Aku bilang sekali lagi, Sipat lepaskan Yi Shao. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Cari mati. Terus-terusan sabar. Jangan sampai kamu makin berani. Minggu ini harus tetap di King Long Dao. Aku yang atur kamu. Langsung keluar dari sini. Anggap saja gak ada apa-apa. Memang harus sampai lihat peti mati baru nangis. Kakak, kita berdua sama-sama mendapat pangkat militer di keluarga Ye. Aku benar-benar tidak ingin melihat kamu terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Aku sudah bilang malam ini aku datang untuk menyelamatkanmu. Jangan sampai kamu tidak tahu diri ya. Wang Feier sudah selesai bicara, kan? Dalam 5 menit harus sampai di King Long Hall. Wang Feier itu yang 3 tahun lalu. Dari dunia hiburan pensiun lalu jadi pengurus rumah, tangga, keluarga Ye. Kalau kamu tahu, cepat lepaskan dia. Informasiku pasti tidak salah. Dia cuma kurir makanan yang bau. Kalau begitu, informan kamu memang agak jahat ya. Nah. Aku sudah sabar sama kamu lama banget. Berani beraninya meragukan Ching Wang Quangfong. Kakak, awasi sopirmu baik-baik. Aku benar-benar tidak ingin melihat kamu semakin jauh di jalan buntu. Hahaha, Hizuo umur 15 sudah berani terjun ke dunia penuh bahaya. Jalan di ujung pisau. Sudah lihat berbagai macam kejadian. Kalau bukan karena pasar malam. Aku tidak akan sampai di posisi seperti sekarang. Kalau kamu tahu. Lumpur busuk takkan bisa didirikan tembok. Semakin dipikir, makin marah. Marah setengah mati. Wang Fire, kamu datang tepat waktu. Lihat ini. Shen Tianlong menyuruh kurir makanan bau ini, lembur makan malam. Sekarang laporkan ke atasan. Biar Shen Tianlong dihukum. Kamu ingin hukum seperti apa? Copot semua jabatan Shen Tianlong. Suruh dia keluar dari Jianghai. Selain itu, kurir makanan bau tadi. Dia melukai anakku sampai lumpuh. Harus dibayar dengan nyawanya.
Kamu buta ya? Dia murid malam. Apa? Memang benar, dia murid malam. Yishao. Bawahan Yeze buter huru semua. Mohon Yezu maafkan kami. Yeza, tolong ampunilah. Bawahan ini barusan memukul Anda. Aku akan memukul diriku sendiri 1000 kali sebagai permintaan maaf. Tamparan yang sudah keluar ibarat air yang sudah tumpah. Where? Laporkan ke Beijing, potong semua jalur. Kirim orang untuk menangkap dia juga. Siap. Yishao. Yishao, beri dia kesempatan dong. Tuan Ki dari King Long Ho. Dia tidak muda, Yishao. Bawa semuanya pergi. Kezheng, kamu belum paham ya. Selama keluarga Ye menginginkannya, besok kamu bisa jadi Bailong dari Heilong Hall. Ayo dong, jangan main-main. Paman Shen Jiayi mendukungmu. Gadis ini dulu mau debut, aku malah tidak setuju. Dia bilang mau berjuang dengan kemampuan sendiri. Jadi aku tidak umumkan ke publik. Mohon Yishao maklumi. Hadak apa, jakakap minrik. Tapi kita dulu, jangan urus dulu. Yeshao, tuan bezar mendezak andam tu ki kuta karakari jodo. Kontes kecantikan. Kakek itu kok buru-buru banget. 3 hari lagi adalah. Besok ikut aku ke gerbang Tianyu. Sudah saatnya merapikan ketertiban. Baik. Shishi, jangan putus asa. Kali ini hadiah banteng emas direbut bocah nakal itu. Kita nanti coba rebut medali emas lagi. Operasi pemberantasan preman berhasil membuat terobosan besar. Kekuatan jahat King Long Tang dihancurkan tentara sekaligus. Apakah Ye Wenjie dari King Long Tang akan kena masalah? Denga, sure. Kamu masih sempat khawatir. Sampah macam itu. Kontrakmu hampir habis. Yang harus kamu pikirkan sekarang, besok bagaimana bernegosiasi dengan Tianyu. Tenang saja, aku punya hubungan baik dengan Wakil Presiden Grup Tianyi, Pak Li. Nanti kamu akan tahu. Ini semua karena kemampuan Kang Shao. Sure. Kalau mau menikah, pilih pria baik yang tampan dan pintar seperti kamu. Mbak Mei, jangan omong sembarangan. Bagaimana mungkin Kang Shao tertarik sama aku? Kamu lagi. Kamu masuk situ gimana waktu itu? Malam itu aku langsung habisin dia. Kejatuhan Heilong Tang karena operasi pemberantasan preman. Apa hubungannya sama kamu? Kalau nggak nangkap, mati ya? Kok bisa ditendang sama Huang Feier dan Shen Jiayi? Mulai sekarang jadi kurir makanannya. Aku kerja di sini sambil bantuin juga. Serius kamu kira kerja di grup Tiandi? Jadi kurir makanan sampai kena UV. Otak kamu ada masalah ya? Aku cuma pingsan di rumah. Bintang sial ini. Jangan buru-buru, sebentar lagi juga. Hai Pak Li. Lama nggak ketemu, duduk dulu. Pak Li, bagaimana dengan kontrak Shishi? Hampir habis. Sekarang banyak yang mau tanda tangan dengan Shishi. Tapi aku sementara tolak semua. Soalnya sudah kerja sama lama dengan Tianyu. Kita juga sudah ada kesepahaman. Tapi ini urusan bisnis dan urusan pribadi beda. Tapi sampai sekarang kontrak perpanjangan dari Anda belum datang. Kalau sampai Shishi ditandatangani orang lain, jangan sampai Anda menyesal. Sejujurnya, Paman Shui sebenarnya sudah lama pergi, tapi baru beberapa hari lalu mengirimkan kontrak, bilang ditaruh dulu. Memang tidak ada pilihan lain. Aduh, Pak Li, kami juga tahu Anda sedang kesulitan. Tapi, tolong laporkan dulu lewat surat. Soalnya kalau liha industri buran Jinghai sekarang keseluruhan. Shishi kami juga termasuk yang paling dicari. Tapi bukan tidak mau membantu. Tapi kali ini hadiah banteng emas jatuh ke orang lain. Hak Boss, saya rasa Anda kurang puas. Tapi, Shishi juga sedang berusaha keras mengasah kemampuan aktingnya. Itu sudah jelas untuk semua orang. Lagi pula. Sekarang siapa yang tidak tahu posisi Anda di Tianyi? Asalkan Anda bisa beri kami Shishi. Berikan harga yang bagus. Anda harus datang ke pesta Istana King. Aku akan minta Shishi menemani Anda minum. Aduh. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Dulu sih, memang cuma butuh 1 kalimat saja. Tapi hari ini Tianyu hancur. Sudah kembali. Ke, maksud orang penting itu?
Kesempatan langka nih. Tolong perkenalkan kami ya. Bukan cuma kalian. Bahkan aku pun belum pernah ketemu. Hanya bos kita, Pak Shen, yang pernah bertemu. Baiklah, kalian dulu saja pulang. Kalau ada kabar, aku kabari segera. Pak Shen. Terima kasih sudah banyak membantu soal Shishi. Mbak Mei, jangan khawatir. Tunggu. Bukankah itu Pak Ren? Apa mungkin di dalam itu memang orang penting itu? Sangat mungkin. Kalau kamu nggak mau, mending masuk aja dan temui Wang Suezhi. Siapa yang punya kenari langka? Mana ada yang punya hak istimewa? Tante, dengarkan aku dulu. Sekarang banyak situasi seperti ini. Loh, lihat saja, para orang besar sekarang memanfaatkan kesempatan di depan mata. Berani menunjukkan diri, lalu karirnya pasti akan maju. Iya, sekarang belum ada yang ngejar, jadi buru-buru saja. Mazie. Ini laporan keuangan Tianyu tahun ini. Desainer, kenapa kamu datang? Keluar dulu. Tunggu. Ada apa? Katakan saja. Aku tahu bos Tianyu Group sudah datang. Makanya aku cuma bilang salam saja. Informasi kamu cepat juga ya. Aku tahu kamu orang penting. Mungkin kamu nggak kenal aku, tapi aku sudah 3 tahun di bawah perusahaanmu. Aku selalu berterima kasih atas dukungan perusahaan. Aku juga akan berusaha lebih keras, membawa program yang lebih baik untuk penonton. Meski kali ini aku belum dapat penghargaan elang emas. Tapi aku tetap berharap perusahaan terus memberi aku kesempatan lebih baik. Semoga suatu hari nanti, aku juga bisa jadi diva hebat seperti kakak VR. Posisi diva Xia Shishi gak semudah itu direbut. Kalau begitu aku nggak mau ganggu kamu lagi. Semoga suatu hari kita bisa bertemu secara resmi. Masye, aku sudah nggak sabar mau lihat dia. Setelah tahu siapa kamu, pasti dia sangat menyesal. Sabar dulu, bayar peluru, ITU, terbang lebih lama. Sebentar saja. Omong-omong, aku masih ada agenda apa hari ini? Putri dari negeri daun maple, putri dari negeri cantik, juga putri sulung keluarga Morgan. Mereka semua mengundang Anda makan malam bersama. Silakan pilih salah satu. Itu semua sudah diatur oleh tuan rumah. Oh ya, ada satu lagi, Shen Jia yang pernah Anda janjikan sebelumnya. Kalau begitu, pilih yang 10 tahun saja. Oh iya, tolong hubungi restoran di Paris untuk saya. Sekalian carikan kendaraan pengantar juga ya. Saya. Shishi, seperti apa sih orang penting itu? Dia sepanjang waktu tidak pernah menoleh ke belakang. Terlihat murung. Haha, paling tidak ya, orang penting itu sudah ingat Shishi. Hari ini aku sengaja membawa kalian ke sini, restoran Paris ini, untuk merayakan kemajuan Shishi yang makin pesat. Aku dengar, restoran Paris ini harus reservasi setidaknya 6 bulan sebelumnya, dan semua bahan makanannya diangkut lewat udara. Per orang harganya 8.888. Gaun pengantinnya benar-benar mewah. Itu kumpulkan dari kupon diskon selama bertahun-tahun. Iya, gaun pengantin itu memang peduli sama kamu, sampai-sampai cari kemana-mana. Ye Wenjie, kenapa kamu bisa datang ke sini? Kami di sini. Ye Wenji, kenapa kamu datang? Aku bilang, Sen Jiai, kamu kan aktris terbaik. Masa depanmu cerah banget. Kok kamu malah sama orang gak guna ini? Orang gak guna ngomong apa sih? Tuan Ye kalau dikasih waktu pasti jadi orang hebat. Aku percaya dengan pilihanku. Restoran Paris ini lumayan bergengsi juga. Kok ada lalat berterbangannya? Maksudmu apa? Lu siapa sih, lalat? Tuan Kun, kamu gak usah ikut-ikutan ribut sama dia. Jia ya. Kumakaki tumpuan perempuan yang gelema itu doang. Maaf, mobil BMW yang parkir di depan itu milik siapa? Menghalangi jalan nih. Maaf ya. BMW itu milikku. Lihat kan, orang yang bisa punya mobil mewah, bisa makan di restoran mahal. Orang kayak gitu. Baru layak disebut pria sejati kita. Hanya BMW. Makan di restoran Paris jadi standar cari pasangan kamu. Kalau tahu, mobil kamu APA?
Hari ini datang agak buru-buru, jadi cuma bawa Rolls-Royce culinan seadanya. Ye Venji, Ye Venji. Kamu masuk restoran Paris cuma karena perempuan. Sekarang sewa mobil mewah pula. Mempermalukan diri sendiri. Siapa sih yang gak tahu selama ini kamu cuma naik mobil listrik jelek? Ye Wenjie, kamu makin lama makin ketahuan deh. Sungguh sepenting itu buat kamu? Kamu nyewa culinan buat nunjukin apa ke aku? Buat nunjukin kalau kamu hebat. Malah pengen bikin aku menyesal. Nona Sia, kamu kelewat percaya diri deh. Kukuk, Ye Venji. Penyesalan terbesarku seumur hidup ini adalah menikah sama kamu. Mobil mewah itu cuma sewaan. Nyewa culinan pasti bayar buat ngantar makanan 2 bulan tuh. Kok kamu pengen ngantar makanan 200 tahun juga sih? Hahaha. Hei! Di rumah ada 100 mobil mewah, terus ke restoran Paris. 5 menit kemudian. Kamu gila atau gimana? Hahaha. Tuan Ye. Sebenarnya kamu gak usah ribut sama mereka. Aku juga gak terlalu ingat ada mobil apa di rumah. Kamu ya, ngasal lihat mobil-mobil itu, gila banget. Gila, otaknya kena tendangan keledai kali. Hei, Mbak Mei. Jangan marah ya. Tenang, kita makan dulu yang hangat. Gak usah peduli dia. Bego banget hahaha. Hei, di luar banyak mobil mewah datang. Ayo, kita foto-foto. Mobil-mobil ini beneran dipanggil sama si sampah itu? Malam pasar Shangjing gelar kontes cari jodoh dan kecantikan. Putri cantik dari Amerika dan Kanada hadir. Anak sulung keluarga Morgan dan sosialita dunia lainnya ikut serta. Sampai 100 mobil mewah masuk ke Jinghai. Sungguh pemandangan yang megah. Aduh, aku kaget banget. Aku bilang kan, pengantar makanan bau kencur. Paling cuma bisa panggil 100 motor listrik doang. Mana mungkin dia bisa panggil 100 mobil mewah? HMPH. Aku rasa dia dapat info duluan, terus pura-pura nelpon, dan berakting sok penting. Aku bilang, kamu sampah itu niatnya jahat banget. Tuan Ye. Bicara. Kamu berani nyiram aku. Percaya gak kalau aku boikot kamu? Boiko aku. Kamu belum pantas. Shen Jiai. Cepat minta maaf ke Morengki. Kalian yang gak sopan duluan sama Tuan Ye tadi. Kalau minta maaf, kalian yang harus minta maaf. Kamu cuma pendatang baru belum setengah tahun debut. Itu aja aku kasih tahu. Meski kamu dapat penghargaan Taurus. HMPH, kita kapan saja bisa bongkar aibmu. Ya sudah, silakan bongkar aja. Bongkar sampai dalam. Kamu belum tahu kan? Restoran Paris itu ternyata milik jaringan nasional malam pasar Shangjing. HMPH, aku sekarang juga panggil manajernya ke sini. Biar kamu tahu apa itu jaringan relasi. Oh ya? Cepat panggil dia ke sini. Aku pengen lihat siapa yang benar. Tuan Ye, gimana kalau kita pergi duluan? Mana mungkin saya takut sama manajer restoran Paris biasa saja. Saya ini manajer restoran Paris yang terhormat. Siapa yang berani meremehkan saya? Manajer Zhu. Anak muda ini yang bikin keributan di restoran Paris. Cepat usir dia keluar. Nah, kamu tahu restoran Paris ini levelnya apa? Tempat ini juga yang kamu buat masalah. Ani kuma ranai restaurant biasa yang lumayan lah. Enak sambong, suruh orang ke sini. User dia keluar, tangga dulu. Buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini kartu member hitam emas tingkat tertinggi restoran Paris. Suruh orang usir mereka keluar. Ayo. Sekretaris, dengar aku ya. Dia cuma orang gak berguna. Mana mungkin punya kartu member tingkat tertinggi. Kartu member bisa palsu. 500 hari lagi Huang, fair bakal buat kamu. Sujud sampai puas. Layani dengan baik. Kok lagi Huang Fei? Gak mungkin. Manajer Ju dia cuma tukang antar makanan. Saya kenal kartunya, bukan orangnya. Orang macam kalian yang pakai coupon buat makan. Bahkan ngangkat sepatu orang seperti bapak ini pun gak pantas. Keluar sana. You can bet itu. Dengar aku dulu. Manajer Ju, dengar aku dulu ya. Mustahil. Benar-benar mustahil. Ya.
Kak Yame. Kamu hari ini benar-benar keren. Tapi aku masih nggak ingat selain bergantung sama wanita. Kamu bisa bergantung sama siapa lagi? Bisa nggak kamu berdiri sendiri? Aku sama kamu. Semakin dalam saja. Nona Sia, aku rasa kamu sudah lupa. Kita berdua sudah tidak ada hubungan apa-apa. Shishi, jangan pedulikan orang gak berguna itu. Ayo kita pergi. Pak, kami punya ruang khusus untuk member cafe. Tidak usah, terima kasih. Di sini juga enak makanannya. Baik, Pak. Saya akan segera hidangkan makanannya. Silakan masuk. Silakan. Duduklah. Maksudmu apa ini? Kak Ning. Hari ini kamu sudah mengeluarkan banyak uang untukku ya. Kamu buat suasana romantis. Aku sangat terharu. Tapi yang kusuka adalah kamu pribadi. Bukan hal lain. Terimalah ini. Bahkan kamu nggak percaya sama aku. Aku nggak percaya kamu. Tapi aku juga nggak suka ngabisin uang lelaki. Minarik. Ini. Shishi, jangan marah lagi sama orang gak berguna itu. Aku dengar, sutradara terkenal Wang Jiaowei lagi cari pemeran utama wanita untuk drama barunya. Sutradara Wang itu sutradara besar dengan box office ratusan miliar. Iya, benar dia. Aku dengar, pendukung di belakangnya adalah investasi dari grup Tianyu. Drama ini pasti akan sukses. Ternyata begitu. Aku sudah bilangkan, kok dia bisa mengangkat beberapa pendatang baru di tiap drama. Shishi, kita harus manfaatkan kesempatan ini. Pasti bisa langsung terkenal. Aku selalu ingin bekerja sama dengan sutradara Wang, tapi belum ada kesempatan. Shishi, tenang saja. Aku sudah atur janji dengan sutradara Wang untukmu. Besok kita ketemu di rumah Teh Longhu. Rumah Teh Longhu. Katanya tehnya di sana harganya lebih mahal dari emas. Satu teko saja harganya puluhan juta. Memang Kun Xiao baik sama Shishi kita. Tidak seperti kalian Shishi. Kali ini sutradara Wang mengajakmu minum teh secara pribadi. Kamu harus benar-benar manfaatkan kesempatan itu. Kali ini aku pasti bisa memanfaatkan kesempatan itu. Acia-cia. Tuan Yi Xiao tua. Beberapa direktur di bawahnya sudah menunggu di ruang VIP. Baik, kami tangguhan dari Tuan Yi Xiao. Ini adalah rumah teh terbaik di sini. Bahkan Sia Shishi dan yang lain juga minum teh di sini. Apa? Dia juga di sini? Minum teh, hahaha. Sutradara Wang, walau aku kemarin melewatkan penghargaan sapi emas, tapi popularitasku terus naik dalam beberapa tahun terakhir. Segera aku bisa masuk jajaran bintang papan atas. Jadi drama barumu bisa kubantu bawa banyak perhatian. Kerja sama kita bisa saling menguntungkan. Bintang terkenal ya? Aku tahulah. Banyak banget yang seperti itu. Hahaha, sutradara Wang, aku pasti akan berusaha keras. Aduh, Di dunia ini siapa sih yang gak berusaha? aktingmu sih masih perlu ditingkatkan. Jadi kerja sama denganmu. Tinggal lihat kamu bisa kerja atau tidak. Sebenarnya cewek ini. Masih cukup hijau, sutradara Wang. Kerja sama pertama aku bisa tanpa bayaran. Aku tidak ngomong soal bayaran, hehe. Jadi maksudmu dunia hiburannya. Kamu tahulah. Gendut, jangan begitu dong. Aku ini yang punya kemampuan nyata. Bintang berbakat yang populer. Mana ada baca. Gendut, lepazem aku. Kamu semakin berontak, aku makin semangat. Dunia hiburannya. Memang sudah takdir kita lewat jalur ini. Jangan pura-pura lagi. Lepaskan aku, lepasin aku. Lepaskan aku. Berhenti. Lepaskan dia. Berhenti, lepaskan dia. Dasar orang bodoh. Berani ganggu urusanku. Tidak masalah kamu. Baru tadi kalian berdua. Jangan bilang ini jebakan setannya. Jujur saja. Aku di dunia hiburan. Sudah melewati badai besar. Dunia kalian benar-benar kacau, bro. Kamu main di jalan mana, ya? Dia temanku. Kurir makanan. Hahaha. Kamu artis besar sama kurir makanan? Jangan-jangan dia pacarmu ya? Ye Wenki,
cepat pergi. Kita lihat nanti. Jia Sisi, aku peringatkan kamu. Kalau nggak usir pria ini sekarang juga, aku bakal memblokirmu. Aku rasa yang harus diblokir itu kamu. Baik, aku akan telepon langsung Presiden Tianyu. Pak Huang itu agak nggak beres otaknya. Jangan pusing sama dia. Tianyu. Aku minta tolong. Kamu juga kenal dia? Percaya nggak? Cukup sekali jentik jari. Bisa bikin dia sujud. Jangan bohong aku. Orang kaya kamu yang cuma kelas bawah. Presiden grup Yuan-Yuan itu orang yang nggak bisa kamu capai. Kakak, cepat minta maaf sama Pak Wang. Kalau nggak, mobil ini bakal tambah rusak. Cuma orang kecil. Ngomong banyak nggak guna. Suruh Presiden Li Datang. Kamu ini tukang buka mulut mulu, diam deh Pak Li. Aku kok ingat Presiden grup Tianyu itu namanya Shen. Kamu kan wakil Presiden grup Tianyu. Betul. Betul. Ini dia wakil Presiden grup Tianyu, Li Jiahui. Sekali omongannya bisa bikin bintang jadi terkenal banget. Sekali omongan bisa bikin kamu jadi seperti Xia Shishi. Ternyata kenapa kamu sampai menyinggung sutradara Wang? Mereka berdua sombong bilang aku harus keluar dari dunia hiburan. Dan minta kamu, Hong Hong, sujud minta maaf ke dia. Ah iya. Omongannya cukup besar juga ya. Kayaknya kalian gak mau lanjut di dunia hiburannya. Pak Li, ini semua salah paham. Oh, salah paham? Tadi kamu, pemuda kurir itu. Katanya kamu kenal Presiden grup Tianyu kan? Cuma wakil presiden doang. Chen Yanlao, kamu sebenarnya. Pura-pura nggak tahu ya? Kamu kira kamu bisa sembarangan manggil Presiden Shen kami? Kak Yewe. Jiong. Kalau kamu terus begini, aku benar-benar akan rusak. Kalau aku bilang aku memang begitu. Kak Yewen, kamu memang sengaja membalas dendam padaku. Pak Wong, Pak Li. Apa yang terjadi hari ini nggak ada hubungannya sama aku. Hei. Bebek kamu terbang lagi. Aku belum selesai sama kamu nih. Aku lihat kalian sepertinya nggak mau bertahan di dunia ini. Pak Qin, kok Anda datang? Pak Qin, aku kasih tahu kamu. Ani pesanan makanan. Surya bawa dengan nama kamu. Aku lagi mau minta kamu kasih pelajaran ke dia. Sekarang juga suruh satpam usir dia keluar. Kenapa wajahmu? Hehehe, jangan bercanda. Ini rumahku. Sungguh, ya ampun. Selesai sudah. Sekarang semuanya berantakan. Aku sudah investasi bertahun-tahun. Benar-benar hancur total. Sudah tahu? Urus saja sendiri. Ini ayahmu. Kalian berdua benar-benar nggak tahu diri. Dengar aku baca. Li Jiahui, anak Longzi, sedang dicuri dalam industri hiburan. Huang Jiahui. Ayahmu terlibat. Menerima suap bahkan korupsi tersembunyi. Kamu juga ikut andil. Tunggu saja kematianmu. Pak Shen, saya salah. Pak Shen, saya tidak bersalah. Saya benar-benar tidak bersalah. Semua karena Wang Go dan Huang menipu saya. Semua karena mereka, saya tidak bersalah. Pak Shen, beri saya kesempatan. Jangan terima. Selama bertahun-tahun, aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Kalian berdua berantem seperti anjing jijit anjing. Sudah kakak. Tuan Yi Shaolin. Beri kesempatan. Saya salah. Tuan Mingye, maafkan saya. Kamu anggap saya sampah dan lupa ya? Kuozi, bawa mereka pergi. Bawa dua orang ini ke kantor penegakan hukum. Pak Shen, dokter. Dokter. Anak buah Tuan Ye bersedia menjumbangkan gaji 3 tahun untuk menebus kesalahan saya. Tidak perlu. Kedepannya, harus lebih teliti saat memakai orang. Ya Tuan Ye. Omong-omong, daftar Huang Rong baru di bawah grup Tianyu sudah kosong. Kami berencana mengadakan lomba menyanyi untuk mencari pendatang baru. Tapi, saat ini masih kurang satu juri yang penting. Kamu lihat, Yuri di sini sudah kakaplah. Nanti malah harus tampil di depan umum. Acara kita kali ini, semua peserta akan tampil dengan topeng. Menarik? Kalau begitu terserah kamu yang atur.
Ada lagi? Ah, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kalau begitu, saya pamit dulu. Shishi, lihat Pak Li sedang bermasalah. Dua berita besar hiburan hari ini jadi perbincangan hangat. Wakil Presiden Grup Tianyu, Li Jiahui, karena penggelapan dana. Jumlahnya besar sekali. Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sutradara terkenal dengan box office ratusan juta, Wang Jiahui, diduga terlibat dalam transaksi kekuasaan dan seks. Dituduhkan oleh beberapa aktris terkenal. Sudah didaftarkan ke pengadilan. Aku hampir saja menandatangani kerjasama dengan sutradara Wang Jiahui. Jauh lebih baik daripada si Ye Wenji yang payah itu. Duh, si payah itu kayak plester yang susah dilepas. Terus-terusan nempel. Untung aku nggak ikut naik kapal bajak laut Wang Jiahui itu. Kalau gagal kali ini, aku pasti bakal marah juga. Tapi kenyataannya, Kamu jangan putus asa. Aku baru dapat kabar. Katanya grup Tianyu menyiapkan acara variety show. Na mania suara ainda da CIA. Kalau dapat juara pertama, bisa dapat seluruh sumber daya grup Tianyu untuk membina dan membentuk bintang. Kali ini aku harus naik podium dan jadi juara. Aku sangat percaya padamu. Naik podium dan jadi juara. Melevati Juan Fer. Langkah demi langkah saja. Aku masih jauh dibandingkan Kak Feier. Dia dari mana tahu tentang dirinya sendiri? Pasti itu bocoran dari beberapa fans. Cerita soal Xiaonan ganti orang. Ye Wenji, kenapa kamu balik lagi? Sampai kapan kamu mau balas dendam padaku? balas dendam? Kamu mikir terlalu jauh. Anjing baik nggak akan halangin jalan. Hari ini aku di samping Shishi. Kamu jangan harap bisa ganggu urusannya. Mau aku pergi? Kalau aku pergi, acara ini nggak bisa rekaman. Kenapa juri nggak makan pesanan makananmu? Bisa kok makan bareng. Iya, kenapa nggak masuk? Kak Kun, kami sudah lama menantimu. Ayo masuk bareng. Yo, Bukankah ini Kak Hao? Xixi tá de lapar. Pesan makanan. Dia minta tanda tangan terus. oh iya. Kamu siapa yang antar makanan ini? Asal kalian jangan nanti sujud minta padaku. Jangan sok kayak juri utama gitu. Benar atau tidak? Nanti kalau Sentianlong datang, aku tahu deh. Dia malah sok jadi dewa naga. Kamu berhenti deh. Jangan sok gitu. Terakhir kamu bilang. Bos Lee dari Tianyu sama sekali nggak kenal kamu. Hampeha, sok keren banget. Kamu nggak sok keren? Bisa mati ya? Ah, aku juga dengar. Yuri kali, ini cuma dengan hentakan kaki saja. Bisa bikin seluruh dunia hiburan gemetar. Masa ia cuma bisa disuruh terima maki dan hinaan? Kai Kuan, dengan muka kamu, ITU. Kamu pasti dapat posisi terakhir di lomba kali ini. Kayaknya kamu kecanduan sok keren deh. Ya, sudahlah. Aku nggak mau ribet sama kamu. Lihat aku ketawa sampai perut sakit. Gimana mau lomba? Oke, ayo kita masuk cepat. Yang penting adalah pertandingan. Kalau mau jadi juri, silakan datang saja. Milímetro. Nanti kalau aku melepas topeng saat lomba, aku penasaran ekspresi mereka seperti apa. Tuan muda, tidak kusangka Anda datang begitu cepat. Fair kali ini aman. Aku sengaja datang lebih awal untuk lihat-lihat. Ye Xiao, ayo kita masuk. Kompetisi suara bagus Daxia kali ini diselenggarakan oleh Grup Tianyi dengan mengundang 3 senior penting di industri ini sebagai tamu kehormatan acara ini. Sekarang, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah ketiga juri yang memasuki ruangan. Dasar dari kompetisi ini adalah jika ada tamu yang bisa membuat juri terpesona, maka juri tersebut akan langsung melepas topengnya. Menjadi tamu resmi yang ditandatangani kontrak. Baiklah, mari kita undang peserta pertama. Kai Kun. Silakan Jaiku naik ke panggung. Oh. Halo semuanya, aku Jaikun, sudah 2,5 tahun debut. Aku bisa nyanyi dan nari, rap, basket, musik, hehe. Dream, kamu sangat cantik. Baby yo. Dream, kamu sangat cantik. Baby oh Dream, kamu benar-benar sangat cantik. Baby yo. Dream, kamu sangat cantik. Baik. Nyanyian dan tarian yang sangat menjezangkan. Ah, Kai Kun. apa ada yang ingin kamu sampaikan kepada para juri yang hadir?
Senang sekali bisa datang ke Suara Bagus Daxia hari ini. Semoga tarian saya bisa menyentuh hati para juri. Aku cuma punya 12 kata. Duduk seperti di atas jarum. Seperti duri di punggung. Seperti tulang tersangkut di tenggorokan. Tidak mungkin. Bahkan lagu hit Kunge juga nggak lolos. Astaga, aku jadi takut naik panggung. Tidak tahu apa yang salah dari tarian saya. Mohon petunjuk dari para senior. Kamu bukan cuma nggak bisa nyanyi dan nari, tapi juga nggak bisa main basket. Dan kamu sengaja memburu artis baru. Mengandalkan gosip dengan artis wanita untuk naik daun. Tak bermoral dan tak berbakat. Aku nggak terima. Ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan tarian. Belajar seni harus mulai dengan beretika. Kamu tak berbakat dan tak bermoral. Tak pantas. Aku ingin lihat siapa sebenarnya kamu. Ya. Bawa dia keluar. Usir dari ruangan. Apa ini? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Semua tenang dulu. Kami mengangkat artis. Tentunya harus memperhatikan gaya hidup dan perilaku mereka. Yang berperilaku baik pasti akan diprioritaskan. Untung kamu sudah cerai dari orang itu yang gak berguna. Kalau mereka ribut, mungkin kamu juga gak perlu banyak bicara. Mungkin ketiga juri ingin menguji kamu. Kamu benar. Sudah tahan tekanan dan meraih juara. Tenang saja. Aku sangat percaya diri. Tadi itu hanya terjadi sedikit gangguan kecil. Sekarang kompetisi dilanjutkan. Mari sambut peserta kita berikutnya. Xia Shishi. Selamat datang. Xia Shishi, kamu sudah melalui masa training dengan Penuke Serdica. Itulah yang kamu andalkan. Kali ini pasti. Harus memanfaatkan kesempatan ini. Kamu benar-benar ingin jadi bintang pria ya? Inimpian seu muri do pu. Shishi, kamu benar-benar ingin jadi bintang besar? Ya. Inimpian seu muri do pu. Demi impian itu aku siap melakukan apa saja. Shishi, kamu tenang saja. Bagaimanapun juga, aku pasti akan mendukungmu dengan sepenuh hati. Terima kasih. Venji. Atur tanda tangan dulu, coba saja. Venji. Aku sudah resmi kontrak dengan agensi di bawah Tianyu Group. Aku berhasil. Kak, mulai hari ini, aku resmi menjadi artis debut. Aku tahu usahamu tidak akan sia-sia. Hari ini aku benar-benar sangat senang. Ayo, aku ajak kamu makan di restoran. Ayo. Suara nyanyian Shishi benar-benar seperti suara surga. Shishi, boleh tahu kamu punya apa? Aku berjalan dari traine langkah demi langkah. Tidak peduli seberat apa jalannya. Aku tetap gigih bertahan. Tidak peduli hasilnya bagaimana kali ini. Aku bisa menerimanya. Terima kasih kepada ketiga juri. Terima kasih. Sedala, permainan ini. Wang Feier. Astaga, juri ternyata adalah Diva. Wang Feier, Diva saja tidak duduk di kursi utama. Yang di tengah itu, mungkin orang paling berpengaruh di dunia hiburan negara Daxia. Sudah jadi Diva. Menghargai segala hal di dunia. Masa depan cerah sekali. Xia Shishi, aku sangat mengagumi perjalananmu. Bergabunglah dengan timku. Aku akan membentukmu jadi Diva. Terima kasih, Kak Feier. Aku pasti akan belajar dengan baik darimu. Sekarang harus erat-erat bergantung pada Xia Shishi. Ikut Diva pasti bisa melesat ke puncak. Xia Shishi pasti akan tambah penggemar lagi. Selamat, Shishi. Bisa mendapat perhatian Diva. Pasti bisa jadi juara. Ye Xiao, saya lihat Anda ingin melepas masker tapi bertindak sendiri. Karena sekarang Anda belum cocok mengungkapkan identitas. Aku cuma tak bisa menahan diri. Sedala. Yi Xiao, seleksi kali ini sudah selesai. Tuan Besar menyuruhmu pergi ke properti Yunjin untuk memilih villa. Sebagai gelarmu, nanti kalau sempat aku akan pergi lihat-lihat. Halo semuanya, saya Chen Qi Xiang,
Kepala Bisnis Grup Tiani. Bagi yang ikut dalam berbagai ukuran, bagus. Suara mereka, dan mendapat peringkat. Perusahaan akan memberikan hadiah yang sesuai. Wah, bagus banget. Ada hadiahnya juga ya. Hadiahnya adalah kontrak endorse dari grup besar, yaitu dari properti Yunding, Grup Wanda, dan mobil Audi. Pemilihan dilakukan berdasarkan urutan peringkat lomba. Ketiga perusahaan ini adalah perusahaan besar bernilai miliaran. Dana endorse-nya pasti tidak sedikit. Dana endorse terendah adalah 8 juta. Shanghai Ji, kamu juara pertama, silakan pilih dulu. Kalau begitu aku pilih Audi. Mobil keren cocok sama wanita cantik. Dan dana endorse dia pasti yang tertinggi juga ya. Aku pilih properti Yunding. Aku pilih Audi juga. Aku pilih grup Wangzai. Kalau semua sudah pilih, mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Dana endorse grup Wangzai 8 juta. Itu sudah setara dengan penghasilan setahunku tahun lalu. Dana endorse Audi adalah 10 juta. Benar-benar jumlah yang besar. Properti Yunding. 30 juta, Xixi. Kamu benar-benar beruntung. Kalau semua sudah mantap, mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Nanti kita akan bertemu dengan penanggung jawab perusahaan terkait. Hai, hello. Hello, Nona Tang. Hello. Saya adalah Direktur Penjualan Properti Yunding. Nama saya Chen Kai. Kedepannya urusan endorse terkait dari kami. Akan saya tangani. Ini manajer saya, Ju Qianmei. Hai, cantik. Saya akan ajak kalian mengenal properti kami dulu. Kebetulan sekali. Saya sebelumnya memang ingin lihat properti paling mewah di Jinghai. Properti kami di sini dibangun oleh keluarga Xie dari Shangjing. Properti paling mewah di Jinghai. Villa terkecil di sini luasnya 480 meter persegi. Harga jualnya 68 juta. 68 juta, benar. Kalau dibandingkan dengan pendapatanku. Jangan takut. Ikuti aku. Fei Erjie, pasti cepat. Dan villa terbaik di sini adalah Villa Royal nomor 1. Rumah seluas 2000 meter persegi. Ditambah taman seluas 3.000 meter persegi. Harga jualnya 300 juta. Dan cuma orang dengan status cukup tinggi yang bisa beli. 300 juta. Kamarnya sebesar apa ya? Bagaimana kalau kita lihat langsung saja? Baiklah, iklan kita nanti akan diambil gambarnya di sana. Ok. Benar-benar sepadan dengan harganya. Dekorasi mewah, dekat dengan properti kelas atas. Ye Wenji, kamu benar-benar musuh dalam hidupku. Kenapa kemana-mana selalu hujan deras? Kamu benar-benar susah hilang dari hidupku. Kalian kok bisa tahu? Seharusnya aku yang tanya kamu. Kalian kenal? Yukin Kumakino. Yukin Kumakino. Ye Wenji, Kamu jangan-jangan lagi antar makanan ke kompleks Yunding ya? Antar makanan? Dia nggak bilang ke kamu, dia itu kurir antar makanan. Katanya dia datang mau beli rumah. Sial, ternyata cuma orang miskin mati itu. Belum pernah lihat dunia luas. Kamu benar-benar memandang rendah dia. Pegawai menengah biasa di kantor. Aku juga nggak pernah anggap dia penting. Hari ini benar-benar sial banget. Lee Kessel. Perhatikan penampilanmu ya. Ini tempat perumahan mewah loh. Tuan Wan, Yang Termat. pintu utama di sana. Silakan kamu pergi sendiri. Saya tidak melayani orang seperti kamu. Gaji cuma beberapa ribu per bulan. Berani-beraninya datang lihat villa di sini. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Ternyata juara Good Faust Daxia memang nggak pantas. Apa karena waktu kamu antar makanan, kamu memuji juri beberapa kata manis, makanya bisa terus jadi juara? Juara itu aku raih dengan kemampuan sendiri. Aku sama sekali nggak butuh bantuan siapapun. Karena ingat masa lalu. Aku kasih kamu kesempatan. Tapi kamu malah jadi tambah rendah. Hack. Kalau kamu sudah punya cukup uang dan status. Datang lagi lihat rumah. Sekarang tolong pergi. Jangan ganggu pekerjaan kami. Kamu pikir aku nggak pantas lihat tempat kalian? Jangan mempermalukan diri sendiri deh. Sudah aku beri jalan keluar. Kamu malah makin nyolot. Gak nyangka anak buah Xie Liuyun sekasar ini. Berani-beraninya panggil nama besar bos kita. Dia cuma anak buah yang dulu ngikutin aku doang. Baiklah. Aku sekarang suruh orang keluarga Xie datang bersin kamu. Aku tunggu. Ye Wenjie, aku rasa kamu benar-benar parah sakitnya. Pak Sheng, Kalau Anda butuh, aku bisa panggil ambulans untuk bawa dia pergi. Mungkin dia terjebak dalam peran tertentu. Di sini agak nggak normal. Nona Sia, bagaimana kalau kita bicarakan lagi lain hari saja? Saya barusan sudah telepon sepupu dari keluarga. Kepala proyek utama, Xie Fengfeng. Nanti akan kami urus dia. Baiklah, kami duluan saja.
Ye Wenji. Aku sarankan kamu berhati-hati kalau sampai terikat dan mati. Oka. Aku sarankan kamu sadar diri. Salji bos ya, kita bilang datang. Cepatlah pergi sekarang juga. Ini wilayahnya Xie Liuyun. Meski dia datang, tetap harus panggil aku kakak dulu. Hampah, mulut besar sekali. Jangan sampai kamu menyesal. Siapa berani rusuh di proyekku ini kalau tak takut mati? Pas ya. Itu dia. Dia mengganggu pekerjaan saya dengan Nona Sia. Bahkan dia memanggil namamu langsung. Bocah ini siapa sih? Kayaknya kenal sama Nona Sia. Tapi dia cuma tukang antar makanan yang bau. Hehe, antar makanan. Aku akan pergi menemuinya. Aku rasa dia gila. Aku di Jinhai belum pernah takut sama siapapun. Oka. Nama siapa? Aku tanya namaku kamu masih. Hei Boka. Kamu benar-benar tidak takut mati ya? Bos Xie kita ini penguasa hitam dan putih. Nanti kamu mati pun nggak tahu kenapa. Kamu tahu nama kepala keluarga Xie itu, Xie Liuyun, dari mana? Justru aku mau tanya kamu. Liu Feng, aku Xie ini juga tokoh penting di Jinhai. Xie Liuyun, bos Xie itu kakakku. Ayolah. Patahkan kakinya untukku. Jangan sok lambat, dasar brengsek. Mending aku telepon dulu biar dia yang bilang. Sekarang mau lapor polisi sudah terlambat. Halo, Diego. Akhirnya kamu nelpon aku juga. Kamu di mana? Aku datang cari kamu. Aku masih di sini. Juga, lupakan dulu itu. Hari ini aku ke proyekmu di Jinhai untuk beli. Apa? Sepupumu bilang mau patahkan kakiku? Apa Jaga? Suruh dia angkat telepon. Sepipimu, suruh kamu angkat telepon. Bos Xie cuma mau angkat telepon orang gila sepertimu. Kalau nggak mau dipukul, kira lasan yang lebih mesuk, aku dulu. Nomor telepon kepala keluarga. Hei, Gesia Hong Hong, kamu sudah berani ya? Sampai berani sentuh kakakku. Yang Anda maksud, bukankah kamu yang mau patahkan kakinya? Dia memang saudaramu? Bukankah dia tukang antar makanan? Tukang antar makanan. Ye Wenjie adalah satu-satunya pewaris keluarga Ye Shengjing. 10 keluarga Xie kalau digabung pun tak setara 1/10 keluarga Ye. Nah, dengarkan aku Babith. Kalau kamu gak bisa urus ini dengan baik, hukuman keluarga menantimu. Semua dari kalian, keluar semua. Ye Xiao, ini semua salahku. Aku telah membohongi orang kecil dengan dusta. Ye Xiao. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Keluar. Bukankah kamu bilang mau patahkan kakiku? Enggak Pak Ye. Aku malah mau kasih kamu Villa Royal nomor 1. Atas namaku pribadi, aku berikan ke kamu. Ayo patahkan kaki Abang Chen buat aku. Jangan. Kenapa, Pak Sue? Tolong kasih ampun. Nah, baru benar. Sure. Setelah pengalaman di acara Suara Gajah kemarin, aku rasa artis kita nggak boleh lagi dikendalikan oleh modal. Jadi kamu mau ngapain? Belakangan aku jadi brand ambassador Isubao. Tingkat pengembalian tahunan sampai 20%. Asal punya sendiri. Nggak perlu lagi lihat pengelolaan keuangan yang ribet. Kun Xiao, Isubao ini memang bagus ya. Coba kita investasi di pengelolaan keuangan yang bisa diandalkan. Yukin, sure. Aku yang jadi brand ambassador, kamu masih nggak percaya. Justru karena kamu jadi brand ambassador, jadi nggak percaya. Justru karena kamu di sini, jadi nggak senang. Ini rumah Shishi. Loh, kalian sudah cerai. Cepat keluar dari sini. Kalau bukan karena pernah jadi suami istri selama 3 tahun, aku nggak mau. Kamu, orang nggak guna. Apa hakmu meragukan Kun Xiao? Brand yang diendorse artis bermasalah pun kamu berani percaya? Kata juri kemarin cuma fitnah. Pasti ada yang sogok juri dari pihak lawan. Aku takutnya juri ini nggak ada yang bisa datang. Ye Wenjie. Kamu memang gak suka lihat orang lain berhasil. Sure AI Zubao, ITU Penapu. Tingkat pengembaliannya positif.
Aku cuma lagi keuangan agak ketat belakangan. Aku lakukan ini buat bantu Shishi. Lihat, ini beda cara jadi orang. Sia Shishi, jangan salahkan aku kalau aku nggak ingatkan kamu. Kamu ngincar bunganya. Dia ngincar modal pokok kamu. Kamu masuk barang dengan status apa? Anjing menggonggong, biukin orang baik. Kung, aku perkaya kamu. Aku invest 5 juta. Sekarang juga aku invest. Aku baru jadi brand ambasador properti Yunjing. Aku invest 30 juta. Tapi dana itu belum masuk. Nanti beberapa hari juga masuk. Aku coba dulu. Sekali muda, ingatan tajam. Orang kampungan yang nggak ngerti investasi. Apalagi produk investasi super kelas S dari negara S. Kamu percaya nggak? Aku bisa habisin dia dalam hitungan menit. Aku ketawa sampai mati. Perhiasan akan segera melantai di pasar. IPO perhiasan bahkan bisa sejajar dengan beberapa perusahaan bernilai triliunan. Di industri ini. Ucapannya besar sekali. Tidak omong kosong kan? Beve. Segera cari kapten yang bertanggung jawab atas Aizubao. Tutup platform ini dalam waktu 10 menit. Kamu bercanda kan? Kamu tahu nggak sih, di balik Aizubao ada pengaruh 4 keluarga besar Jinghai. Oh. Kimpat keluarga besar, ITU, akan bersatu tahan ini. Kamu ngomong makin lama makin nggak masuk akal. Seorang pengantar makanan yang bau masih berharap bikin Jinghai mati di rumahnya sendiri. Ngapain bercanda seperti itu? Kamu memang pintar cari celah. Pandanganmu juga lumayan. Ye Wenjie, kamu lagi main apa sih? Uangku sendiri. Mau aku kasih gratis juga boleh. Sia Shishi, ingat baik-baik. Ini terakhir kalinya aku bantu kamu. Nanti jangan menyesal ya. Kun Shao, maaf aku nggak bisa pinjamkan. Nggak apa-apa. Ingat ya, beberapa hari lagi balikin tepat waktu saja. Kun Shao, kapan kita bisa selesaikan bunga yang itu? Bisa kapan saja diselesaikan. Pemberitahuan darurat. Idebao tidak bisa menghadapi kebangkrutan mendadak. Kepala dari 4 keluarga besar telah ditangkap dan diperiksa. Kun Shao yang terkait kasus ini apa maksudnya? Uang gemu mana? Uangnya masih bisa diambil kembali. Maaf ya, aku ada urusan dulu. Aku pergi dulu ya. Kun Shao, Kun Shao. Realita memang kejam. Halo, Ye Shao, ada yang cari kamu di gedung kantor baru grup Tianyu. ada yang cari kamu. Oke, aku segera ke sana. Pak Li, cepat turun. Kita harus cari cara. Tao Eru. Dulu bilang mau bayar sebelum tahun baru. Sekarang tahun sudah lewat. Hari ini kamu harus bayar aku. Kalau tidak, aku akan pakai cara ini. Berapa kali aku harus bilang? Suruh kamu, tunggu lagi. Tunggu lagi, grup keadilan belum bayar pelunasan padaku. Aku pakai apa bayar kamu? Wang Erhu, jangan coba-coba bohongi aku. Ini uang nyawa perempuan aku. Hari ini kamu harus bayar aku. Kamu kira aku Wang Erhu gampang ditakut-takuti? Kamu pengen mati ya? Ayo, kalau berani lompat. Kamu lompat turun. Aku kasih pinjaman. Pelunasan. Aku pasangkan rumah duka kamu gratis. Cepetan lompat. Tao Eru, jangan paksa aku. Hari ini kamu harus bayar aku. Aku bilang 100 kali. Masih kalimat yang sama. Grup Tianyi belum bayar sisa uang ke saya. Mulai sekarang aku nggak mau hidup lagi. Kalau aku loncat dari sini, kalian semua jangan berharap bisa hidup tenang. Aku tangkapin kamu. Pak Li, jangan terbawa emosi. Uangnya sudah kukirim ke kalian. Uang kalian, aku nggak bakal kurangin sepeser pun. Percayalah padaku. Selain itu, uang pengobatan anak perempuanmu juga. Aku nggak percaya. Kamu pasti orang bodoh yang disuruh dia menipuku. Hari ini aku harus lihat uangnya. Kalau nggak, aku nggak mau turun dari sini sampai mati. Haha. Sekelompok orang miskin. Kamu mau cari mati tanpa alasan. Sepeloncat, bodoh.
Grup Tianyu sudah bayar sisa uang sebelum tahun baru. Enggak bayar ke karyawan dan saudara-saudaranya. Apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Siapa bajingan itu? Kalau berani ngomong ngawur lagi, aku suruh kakakku habisin kamu. Ini Tianyu Ji. Mas Hua, kertas sobek ini mau ditakut-takuti siapa sih? Sudah aku bilang uang itu bukan di aku. Aku pakai apa buat bayar mereka? Pasti si bodoh itu mau bawa kabur uang. Tangkap dia hari ini, harus dia kasih uang ke kita. Kalian yang mau memberontak ya? Berani sentuh aku sekali saja. Aku nggak dapat sepeser pun. Aku rasa yang memberontak itu kamu. Sialan. Pak Huang, kenapa Anda datang? Anda mau lapor? Mulai hari ini, semua kerjasama Anda dengan grup Tianyu dibatalkan. Bereskan barang dan cabut saja. Aduh Pak Huang, itu semua cuma gosip di luar sana. Itu semua palsu. Kamu bawa uang sisa grup Tianyu. Diinvestasikan ke Aizubao dan judi. Akhirnya habis semua uang keringat para buruh. Oh tidak. Aku benar-benar tidak melakukannya. Bukti sudah diserahkan. Kamu siap-siap masuk penjara minimal 30 tahun. Pak Huang, Anda nggak bisa sekejam itu. Haha, kamu bawa uang penyelamat anakku. Kalau berani, datang sini. Aku pukul kamu sampai mati. Alinhain. Alinha. Ehak. Ewa. Kalau kamu loncat, uang ini nggak ada artinya. Uang ini untuk aku. Bos, Anda orang baik banget. Terima kasih. Terima kasih. Jangan bertindak gegabah lagi ke depannya. Hit up. Begini. Aizubao ini benar-benar merugikan orang. Fair? Kamu cek lagi ya. Apakah di Jinhai ada merek serupa? Semua disegel. Ini Yeshao. Malam ini grup mengadakan pesta amal di Jinhai. Kamu mau ikut enggak? Gak ikut. Aku capek banget. Aku dengar Shen Jiai juga akan datang. Tuan Ye. Kok kamu juga ada di sini? Aku cuma lewat antar makanan. Sekalian lihat-lihat keramaian. Kalau gitu kamu mau temani aku masuk gak? Katanya de Dalon itu satu lawan satu. Ya sudah, boleh juga. Toh aku juga lagi nggak ada kerjaan. Tapi aku rasa kamu kurang. Sesuatu yang gini. Tunggu sebenarnya. Aku telepon temanku dulu. Halo. Barang yang aku pesan segera kirim ke sini. Halo. Ok. Dirimu kasih. Bagus kan? Bagus. Bukankah ini Heart of the Ocean? Pasti mahal ya ini. Gak kot. Nggak mahal. Serius? Aku juga pengen. Wah, ini kan aktris terbaik yang baru naik daun, Nona Jiayi. Aku penggemar setiamu lo. Haha, aku nonton semua film horormu. Bos Liu, terima kasih ya. Nona Li, ini makan siang malam kamu ya? Jangankan lawan kamu, orang biasa macam ini juga nggak pantas. Suruh orang usir dia keluar. Siapa berani sentuh laki-lakiku? Haha, Shen Jiai, jangan bercanda deh. Orang miskin dan rendahan macam dia. Rela jadi tukang poles sepatu, nggak malu. Mending kamu jauhi orang kaya gitu. Orang seperti itu demi uang bisa melakukan apa saja yang hina dan kotor. Aku akui kalah sama dia. Liu Xiaobin. Jangan kira cuma karena kamu punya uang sedikit bisa sombong. Hey haha. Nonas ya, sure, hi. Aku penggemar setiamu lo. Semua filmmu aku tonton, hahaha. Bos Liu. Tolong balas suratnya. Haha. Suruh bawa hadiah yang sudah aku siapkan. Hehehe.
Shishi, ini khusus aku buat untukmu. Heart of the Ocean yang dirancang khusus oleh Ratu Bob Huang Fair. Hahaha, ku dengar Heart of the Ocean ini sangat berharga. Bos Liu memang dermawan sekali. Memang Heart of the Ocean ini didesain oleh Huang Fair. Tapi kalungmu itu palsu. Kamu masuk dari mana? Tuan Ye yang mengundang dia datang. Kamu ada pendapat apa? Tidak ada. Bos Liu, hadiahmu ini sangat berharga. Shishi tidak bisa menerima. Kalau tidak terima itu sama saja tidak menghargai. Kamu harus tahu, film berikutnya aku yang jadi investor. Hahaha, kalau begitu memang tidak adil. Ayo, aku pasangkan untukmu. Hehe, baru benar nih. Hari ini tepat waktu banget. Masih ada yang kasih surat palsu. Asli. Dasar kamu pecundang. Kamu berdasarkan apa bilang kalungku palsu? Karena Bos Liu itu bos besar tambang emas. Mana mungkin beli kalung palsu? Aku rasa kamu cuma iri. Karena itu asli. Di sini ternyata ada 2 kalung. Heart of the Ocean. Sepanjang dunia kan cuma ada 1. Itu jelas. Kalung si bocah itu pasti palsu. Bocah, kalungmu yang palsu, kan? Aku, Raja Tambang Batubara. Kekayaan bernilai miliaran. Mana mungkin aku beli kalung palsu. Cuma punya miliaran tapi berani pamer. Ye Wenji, kamu lagi ribut apa? Ini kalung dari Bos Liu kasih, bukan urusanmu. Jangan sak tahu. Aku cuma nggak suka orang yang sok kaya tapi sebenarnya nggak. Hampaha, cuman omong doang. Aku kino ali penilai barang antik lu jinon. Kalau dia datang langsung biut nilai. Pasti tahu mana asli mana palsu. Ali pinilai barang antik Lujinho. Itu loh yang sering di TV cek barang palsu. Dia toko besar dunia perhiasan. Hampaha, emas asli nggak takut diuji. Master Lu. Ada penapabawa kalung emas bohong in orang. Cepat datang ke sini. Tuan Ye, Kamu bilang kalung yang kamu kasih aku itu murah kan? Tenang saja. Tunggu dan riet. Bocah, kalau aku jadi kamu, cepat pergi sana. Nanti Master Lu sampai. Dia bakal bongkar kalung palsumu. Yukin kuma muka kamu jadi malu. Aku juga bakal suruh orang patahin kakimu. Ngerti? Kalau kalungmu palsu, aku juga makan kamu. Sabang, tunggu Master Lu datang. Aku pengen lihat kamu bisa senyum sampai kapan. Ye Wenjie, Bos Liu itu kekuatan besar. Kamu gak bakal menang lawan dia. Buruan naik ke atas. Nona siya. Kamu keluar sama aku. Ali pinilai barang mewah Lujinho. Datang, bocah. Master Lu segera datang. Tunggu sampai Master Lu tiba. Kamu pasti menyesal tapi sudah terlambat. Bos Lu. Kamu mau aku nilai kalung yang mana? Lama tidak jumpa. Master Lu, aku mau kamu nilai ini. Ini adalah Heart of the Ocean yang aku berikan pada Nona Xia Shishi. Dan ini yang bocah ini berikan pada Nona Shen Jiai. Baik, aku akan segera putuskan. Sudah ada kesimpulannya. Kamu pikir mana yang palsu? Itu jelas. Pasti kalung bocah tak terkenal itu. Master Lu, Anda tidak perlu mempertimbangkan perasaanku. Katakan saja, kalung yang dipakai Nona Shen Jiai itu palsu. Tidak mungkin Anda berbohong. Master Lu adalah raja di dunia perhiasan, di Jalur Beidou. Siapa yang tidak kenal? Maksudmu Master Lu sedang berbohong? Jelas kalungmu yang palsu dan menipu. Tidak apa-apa. Venji. Selama kamu yang kasih, walaupun palsu aku tetap suka. Tidak sesederhana itu. Suruh orang patahkan kacinya, boleh?
Aku masih punya cara untuk membuktikan kalungku. Haha. Kamu nggak mungkin bilang kamu bisa panggil desainer kalung. Huang Fei datang langsung ke sini, kan? Ahaha, tentu saja. Bocah ini kira dia siapa sih? Ratu Pop Huang Fei. Dia bilang datang ya datang. Sepertinya bocah ini benar-benar bodoh. Fei akan datang malam ini untuk membunuh. Tidak semudah itu. Biarkan kakinya tetap ada. Jangan sentuh dia, ayahku itu. Tentu saja dia siapa. Ya, benar-benar ratu dan permaisuri. Yang pensiun duluan itu kamu. Ada satu lagi desainer, Wu Jing. Dia paling paham soal kaki. Haha. Bear Halo. Aku adalah raja tambang batu bara. Zhao Kantangan Kotor kamu. Aku akan kasih tahu semuanya. Heart of the Ocean yang dipakai Xia Shishi itu palsu. Bukan begitu. Meskipun kamu Ratu Pop, kamu bahkan tidak lihat langsung sudah bilang palsu. Kenapa? Tidak perlu lihat, karena ini aku yang kasih ke Yezi. Dan ini tidak pernah dijual. Sekarang dia identitasnya apa? Ratu Pop sampai kirim uang ke dia. Bocah ini kali ini benar-benar bukan orang sembarangan. Iya. Suruh orang bawa dia pergi. Iya, bukan. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Kalau soal kamu, pandanganmu benar-benar sempit. Nanti di dunia perhiasan kamu nggak akan punya tempat. Pergi sana. Hei, maksudmu apa? Wanita lain kasih kamu, kasih ke aku. Terburu-buru sekali. Lain kali pasti aku ganti. Sebenarnya berapa banyak Yevenji punya? Tuan Ye Xiaogao suruh aku kasih tahu kamu. Acara pencarian jodoh keluarga Ye di kota besar segera dimulai. Kok secepat itu? Aku masih pengen nikmati beberapa hari jomblo dulu. Hanya setelah berkeluarga kamu bisa pegang penuh perusahaan keluarga. Aku paham. Kamu suruh ayah tanda tangani aku hadir ya. Iya. Ini kabar besar banget. Berita acara pencarian jodoh keluarga Ye di ibu kota tersebar luas. Asal ada yang cantik pasti daftar. Maksudmu keluarga Ye, yang paling kaya di ibu kota? Betul banget. Dengan penampilan dan tubuhmu itu. Pasti bisa kalahkan semua cewek biasa-biasa saja. Kalau sampai dapat perhatian putra sulung keluarga Ye, nanti kamu di dunia hiburan bakal jadi primadona. Mau hujan atau panas, semua kamu dapat. Tapi itu cuma kemungkinan walau kamu jadi terkenal seantero dunia. Hidup di keluarga kaya itu dalamnya seperti laut. Aku sih nggak tertarik. Kamu ikut aja lah. Anggap aja buat tambah exposure, oke? Pat, kamu beneran suka Yuanjia? Iya. Dia orang yang aku langsung yakin dari pandangan pertama. Mama sudah daftarin kamu ke keluarga Ye. Kamu kok bisa perlakukan aku seperti ini? Kamu juga harus ngerti posisiku. Aku juga harus makan dari keluarga Ye, oke? Kalau begitu aku akan langsung cari Ye Xiao untuk jelasin semuanya. Nanti kamu bakal mengerti niat baikku. Keluarga Ye di ibu kota lagi cari calon istri. Dari kalian berdua yang berhasil, satu aja. Bisa jadi bintang dunia hiburan. Kalian harus tunjukkan performa terbaik ya. Hahaha, kalau enggak, habislah kamu semua. Iya kan? Kamu ngomong apa? Keluarga Ye di ibu kota cari calon istri. Cepat kasih tahu 9 putriku untuk buru-buru ke Jiangzhou. Oh ya, bawa 100 ladang minyak sebagai mas kawin. Aku baru dapat berita. Keluarga Ye di ibu kota lagi cari calon istri. Aku sudah siapin pesawat pribadi. Langsung ke ibu kota. Harus dengan segala cara jadi wanita Ye Xiao. Ini titah dari raja. Keluarga pertama di Shengjing ini sekali loncat langsung naik tahta. Wei Jie,
Lihat di sana banyak putri dari keluarga terpandang. Bahkan di sana ada beberapa putri kerajaan negara. Ah, itu apa sih? Dengan penampilanmu, nanti pasti bisa dipilih oleh Ye Xiao. Setelah kamu menikah ke keluarga kaya raya, acara seperti ini banyak banget. Nanti aku juga bisa ikut membuka wawasan. Dia datang ke sini buat apa? Pinjaman. Kamu cepat-cepat bayar utangnya. Aku cuma jadi juru bicara Izhubao saja. Kalau bukan aku yang setujui pinjamanmu, apa urusanku? Hari ini giliran keluarga Ye. Kamu bawa para magang ini buat apa? Memang aku nggak terkenal. Tapi siapa tahu Yi Xiao? Kamu benar-benar nggak tahu malu. Si pengganggu itu sampai ke tempat suci juga ngejarin. Kamu sampah. Kemarin nggak ketahuan mati kena pukul dari keluarga Xie. Kamu sebenarnya mau ngapain sih? Terus-terusan ngejar Shishi. Siapa yang ngejar siapa? Belum tentu juga. Aku yang ngeribetin kamu. Kok kamu jadi kasar banget? Hari ini acara penting banget. Aku gimana? Harus ngopenin Yi Xiao. Orangnya aja nggak mau. Orang nggak mau dia. Aku mau. Orang nggak mau dia. Aku mau. Jie, kamu kemana aja belakangan ini? Kok nggak ketemu kamu? Ye Wenjie, kamu bener-bener makan enak tapi kerja malas ya? Kamu siapa sih? Berani-beraninya menghinaku. Sejak kapan Ye Wenjie jadi pacarmu? Sejak kapan aku jadi pacarmu? Sepanjang hidupku aku cuma percaya sama kamu. Aku bilang kamu, ya kamu. Kalau gitu kamu kesini buat apa? Sebenarnya aku juga nggak mau datang. Tapi ayahku maksa aku datang. Aku datang buat urusin dana seni, kan? Kamu lebih nggak berguna dari tukang antar makanan itu. Kalian jangan bermimpi terlalu tinggi. Di depan Shishi kalian semua cuma. Aku nggak peduli. Aku datang cuma buat bilang ke diriku sendiri. Aku sudah punya pujaan hati. Kalau aku bilang aku binatang buas. Kamu lagi kena gangguan jiwa ya? Bukan kamu, kalian berdua emang jodoh yang serasi. Satu kepala satu kaki. Bener banget. Beneran membuka mata. Benar-benar ada orang yang anggap sampah itu harta karun. Kamu nggak punya otak ya? Beneran nggak punya otak. Kamu, Shen Jiai. Udah cukup. Ini acara pemilihan jodoh keluarga Ye. Gak boleh kamu bertindak semaumu. Cepet banget kamu nganggap diri kamu bagian keluarga Ye. Gile. Ayo kita pergi. Nanti kalau Shishi terpilih, aku pasti bakal pakai kekuasaan keluarga Ye. Biar kamu nggak bisa bertahan di dunia hiburan. Sudah melahirkan. Kalian dengar baik-baik. Nanti kalian bertiga harus tampil dengan baik. Kalau tidak, siap-siap merasakan akibatnya. Ayo pergi. Kamu di sini, tunggu aku dengan baik. Nanti setelah aku jelaskan semuanya ke Ye Xiao, aku akan keluar cari kamu. Besar gadis bodoh ini. Ye Xiao, ayo kita masuk. Bah. Yi Xiao, puers keluarga Yi di Ibu Kota. Selamat datang semua dalam acara pencarian jodoh keluarga Ye. Tidak ada aturan khusus dalam pencarian jodoh kali ini. Silakan tunjukkan kemampuan kalian. Nantinya Ye Xiao sendiri yang akan mengumumkan hasilnya. Apakah keluarga Ye ingin melihat gadis mana yang paling tulus? Analisis Anda benar. Keluarga bangsawan seperti ini sangat mementingkan kesepedaan status sosial. Kalau tidak punya bakat, tidak akan bisa diterima. Keluarga Morgan. Rela memberikan ratusan hektar tanah sebagai mahar. Keluarga Kerajan Feng bersedia memberikan ribuan hektar tanah subur sebagai mahar. Keluarga Ye sama sekali tak kekurangan uang. Keluarga Wang rela menikahkan 9 adik perempuan mereka dengan Ye Xiao agar keluarga Ye bisa berkembang dan bertambah keturunannya. Ye Xiao, saya Kaiguan, rela menyerahkan 2 orang wanita yang terampil di ranjang sebagai perbandingan untuk Anda. Memalukan dan kabur. Ye Xiao tidak tertarik dengan wanita seperti kalian. Tidak apa-apa.
Bisa tidak kalian diam? Kalian kira Ye Xiao datang ke sini untuk cari pelaku? Saya, Nona Ye, memang seperti ini. Jangan buat guru kami kesulitan. Ye Xiao, saya secara resmi memberitahu Anda. Saya tidak akan menikah dengan Anda. Jangan buat ayah saya kesusahan lagi. Dasar wanita nakal. Kenapa yang namanya Ye tidak bereaksi? Ye Xiao, kamu dengar tidak? Oh Tanya, Nona Shan, saat paling bahagia dalam hidupmu di mana? Di acara penghargaan Golden Bull. Kenapa? Karena ada seseorang yang menyelamatkan saya. Saya jatuh cinta padanya. Selamat kepada Shen Jiai yang masuk daftar kandidat final. Kenapa saya tidak terpikir cara kerjamu seperti ini? Sayang sekali. Ternyata anak-anak keluarga bangsawan seperti ini memang punya masalah yang sama. Shishi, kamu harus cari jalan keluar. Tenang saja, saya punya caranya. Ye Xiao, saya rela mempersembahkan lagu Feng Qiu Huang untukmu. Ye Xiao, saya rela mempersembahkan lagu Feng Qiu Huang untukmu. Bermain piano? Kamu kira ini lomba bakat anak-anak? Ye Xiao, lagu Feng Qiu Huang ini saya yang tulis untukmu. Kalau nanti yang kamu temui adalah saya, entah dia akan menyesal cerai atau tidak. Selamat kepada Xia Shishi yang masuk daftar kandidat final. Terima kasih, Kak VR. Kalau gagal, aku Shishi yang berkemampuan. Aku benar-benar tidak tahu apa selera Ye Xiao. Ada banyak wanita cantik di sini. Mataku sampai bingung melihatnya. Tidak kuzangka Ye Xiao akan suka dua barang ini. Sepertinya hanya dengan cara tak terduga. Kita bisa dapat kesempatan dari Ye Xiao. Kalian berdua maju ke sini. Ye Xiao, aku pijabau muya. Nanti di rumah aku pijat kakimu dengan santai. Ye Xiao, aku nyanyikan lagu 18 sentuhan untukmu. Samuel Kellier dari sini. Sepertinya Ye Xiao tidak suka yang seperti ini. Aku akan suruh mereka mundur sekarang juga. Cai Kun, kamu cuma bisa pakai cara-cara kotor begini. Katakan kalau aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Mau pergi nggak semudah itu. Mau apa Ye Xiao? Maksudmu apa ini? Terlalu keterlaluan. Kamu tidak hanya mencuri buku, tapi juga melanggar hukum dengan memperdagangkan wanita. Juga ikut dalam operasi keluarga Ye. Kamu kira dirimu intel keluarga Ye. Tidak sesederhana yang kamu pikir. Kamu sakit. Tangkap dia dan serahkan ke bagian penegakan hukum. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Lepaskan aku ya. Manajer rambut utama keluarga Ye duduk di posisi itu. Sama artinya menguasai 70% dana negara Daxia. NAK. Enggak ada apa-apanya. Dari sekian banyak, kamu malah pilih dua yang biasa-biasa saja. Nikah itu harus dengan orang yang baik, bukan hanya cantik. Kalau begitu aku yang akan memilihkan untukmu. Teman-teman, seleksi awal penerimaan hari ini sudah selesai semua. Silakan yang masuk daftar kandidat final tetap tinggal. Yang lain silakan pulang. Phil juga ikut seleksi ya. Papa, Phil sepertinya kurang cocok ya. Selama ini aku tempatkan Phil di dekatmu, supaya dia bisa diasah. Dari yang terlihat saat ini, dia yang paling cocok. Masuk daftar, Tuan Muda. Aku setuju. Aku juga rasa Kak Phil yang paling pas. Sekarang aku boleh pergi, kan? Pergi saja. Siapa bilang keluarga Ye cuma menikahi satu orang untuk pewaris? Aku nggak mau menikah, tapi kalau disuruh aku mau sama dia, aku lebih baik mati. Shen Tianlong memang punya anak perempuan yang keras kepala. Punya karakter, hahaha. Apa? Dia memang berbakat. Makanya nggak heran dia dapat penghargaan Taurus. Ternyata dia anak perempuan Tuan Shen. Nona Xia, ku dengar kamu menulis esai. 3 tahun perasaan. Betul. Dia itu pemalas dan suka makan enak. Tidak punya semangat untuk maju. Sedangkan aku sejak jadi trainee, melangkah dengan pasti sampai sekarang. Segera bisa jadi bintang ternama. Sementara dia masih saja di tempat yang sama. Mengantar makanan seharian melakukan hal yang membosankan. Jadi kami pun berpisah. Tapi aku berharap bisa menemukan seseorang seperti Ye Xiao yang teguh dan bisa diandalkan.
Aku berharap bisa menemukan seseorang seperti Ye Xiao yang begitu kokoh. Apakah dia baik padamu? Dia cukup baik dalam kehidupan sehari-hari, perhatian dan sangat merawatku. Tapi semua itu bukan yang aku inginkan. Suami istri itu seharusnya saling mendukung. Tapi aku sudah terbang tinggi, sedangkan dia masih di tempat yang sama. Anakku, Tidak mungkin. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. ayahku biasanya suka bercanda. Aku bilang kan, orang yang antar makanan, mana mungkin punya ambisi. Pewaris keluarga Ye, tindakan dia pasti bukan hanya iseng. Kalian dengar tidak sih? Aku bilang aku tidak mau menikah. Aku nggak peduli kamu siapa. Dari pasar malam di Beijing sampai pasar anjing. Aku Shen Jiai sudah memutuskan untuk bersama Ye Wenjie. Kalau begitu kamu harus menikah, mau atau tidak? Mari kita lihat siapa kamu sebenarnya. Kamu Ye Wenjie. Betul, aku satu-satunya pewaris keluarga Ye. Kenapa kamu bohongin aku selama ini? Kalau kamu bilang dari awal kamu anak laki-laki keluarga Ye, aku gak perlu repot-repot bolak-balik begini. Aduh, aku udah nyakitin dia berkali-kali. Aku gak bakal bisa bertahan di dunia ini lagi. Ye Wenjie memang benar pewaris grup Ye. Ye Wenjie, sepatsu jud minta maaf sama ketua keluarga. Aku sudah muak dengan kehidupan sekarang. Cerai denganmu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Pewaris grup Ye. Menyembunyikan identitasnya dan membantu aku mencuci kaki. Tapi aku malah nggak menghargainya. Ternyata naga sejati ada di sampingku. Aku malah menyerahkan dia begitu saja. Aku sudah memberikan banyak kesempatan padamu, mulai dari teman sampai menjadi trainee. Tapi kamu tidak menghargainya, hanya mementingkan yang ada di depan mata. Tambahkan garam, Fei Ai lupa.